Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Kamis 17 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Paulus Jeraman CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Pencinta insan terkasih, teks yang kita renungkan hari ini diawali dengan kisah bagaimana Yesus yang menunggangi seekor keledai berjalan menuruni Bukit Zaitun menuju ke kota Yerusalem bersama murid-murid dan orang banyak. Kayak ramai bersorak-sorai bernyanyi, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan." Mereka sungguh meyakini bahwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem adalah untuk memproklamasikan dirinya sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai pembebas Israel dari penjajahan orang-orang Roma. Padahal Yesus sudah mengoreksi pandangan itu melalui perumpamaan tentang uang mina yang kita dengar dan renungkan kemarin. Hati orang-orang Yahudi tetap degil dan tidak mau berubah. Inilah alasannya mengapa Yesus menangis ketika melihat keindahan kota Yerusalem dari kejauhan. Kota Yerusalem yang namanya berasal dari bahasa Ibrani Salem, yang berarti damai, ternyata penduduknya jauh dari kedamaian dan tidak tahu apa yang perlu untuk kedamaian mereka. Yesus menangisi Yerusalem karena sesungguhnya Sang Mesias, Sang Pembawa Damai yang sejati sudah ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak menerimanya. Kedegilan hati orang-orang Yerusalem yang menolak kedatangan Sang Mesias membawa mereka kepada kehancuran. Tidak hanya kotanya yang diporak-porandakan, tetapi juga orang-orang Yerusalem dicerai-beraikan dan dibinasakan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus tahun 70-an Masehi. Pencinta insan terkasih, Yesus menangisi Yerusalem karena hati mereka tertutup untuk mengenal Allah dalam diri Yesus Kristus yang sejatinya sedang melawati mereka. Orang-orang di Yerusalem tidak memahami bahwa damai sejahtera yang dibawa oleh Yesus lebih dari sekedar situasi sosial politik yang aman atau tidak adanya konflik atau peperangan. Damai sejahtera yang dibawa Yesus adalah pembebasan yang hakiki, pembebasan dari dosa yang mencengkeram manusia, bebas dari rasa egois, iri, dengki, dan dendam. Damai sejahtera yang dibawa Yesus adalah hidup yang penuh belas kasihan, penuh ketenangan, penuh pengampunan dalam rangkulan kasih Allah.
Damai sejahtera itu terjadi saat Allah dalam diri Yesus Kristus merajai hati manusia. Pencinta insan terkasih, apakah engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu? Kalau hidupmu masih dikuasai oleh sikap egois, iri hati, dendam, sukar mengampuni, maka sudah pasti hidupmu penuh dengan ketakutan, tidak tenang, apalagi damai. Jangan sampai Tuhan menangisi kedegilan hatimu. Penginjil Lukas hari ini mengajakmu untuk membiarkan Tuhan menguasai dan merajai hati dan hidupmu. Yakinlah, hidupmu akan mengalami kedamaian yang sejati. Buktikan sendiri. Tuhan memberkati.